wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ingkang kula hormati para alim ulama, para kiai, para sepuh-sepuh, langkung-langkung umat sedherek, para alim yang hadir. Insyaallah Al-Karam Kiai Abi Zadir hadir. Itu mati sedherek para yai, para ustaz, punyai yang boten saged kula sebat. Sebalikipun boten berani raos takzim kula. Yang saya hormati jajaran Puspika Kecamatan Semboro yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Pak Danramil beserta jajarannya, Pak Kapolsek beserta jajarannya, Pak senior kami, Kepala KUA Semboro. Kebetulan sama-sama kita beda agama. Cuma bedanya kalau beliau senior, kalau kami junior. Kalau guyonan dia itu Pak senior itu senang istri orang. Kalau junior juga senang istri orang, itu guyonan orang dia, tapi asli senior. Saya hormati Ketua Lazisnu sekaligus merangkap Sekretaris RWC, merangkap Sekretaris JMI. Nah, itu luar biasa, ganjaran tidak kiri Pak Haji Akram Rafiqi. Juga Ketua JMI sahabat kami, senior kami Bapak Imam Ghazali yang sama-sama kita di ISNU Sabang Jember. Seluruh hadirin yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini dengan maunah rahmat Allah SWT kita semuanya diperkenankan bisa berkumpul bersilaturahim di kesempatan ini di tempat yang insya Allah tempat yang barokah, tempat milik pelayanan masyarakat, tapi juga kita gunakan untuk kepedulian di bidang agama. Jadi ini tempat barokah dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah SWT, senantiasa ditingkatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang berbahagia, ini merupakan di hari ini tempat kedua yang saya sendiri di Kepala Desa. Tadi jam 7.00 kami juga bersama Muspika Kecamatan Cinggawa beserta Kepala KUA juga sama kalau mungkin kegiatan aksi kemanusiaan. Jam 9 tadi merapat di sini, insya Allah jadwal kami jam 10 di Sumber Baru Pak. Dari Sumber Baru tapi saya suruh menunggu, nanti jam 2 kami langsung merapat kembali ke Rambi Puji. Dari Rambi Puji sebenarnya bersamaan acara di Sumber Sari, tapi Sumber Sari karena saya tidak bisa membelah diri, saya wakilkan ke wakil ketua di Sumber Sari terus di Mayang. Jadi memang kalau satu korban seperti itulah. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berbangga sekali bisa hadir silaturahim, dan insya Allah nanti saya juga diberikan waktu oleh Pak Imam Ghazali melalui JMI Pak Kepala Desa. Tanggal berapa nih Pak? 14 ya, 14 untuk sama juga mensosialisasikan tentang pengelolaan zakat. Kebetulan kami juga selain sebagai pimpinan cabang, ketua pimpinan cabang Lazisnu, NUR Lazisnu cabang Jember, juga merangkap bersama dengan Pak Haji Anton sebagai direktur lembaga amal zakat Masjid Jami Al-Qur'an Amin. Jadi merangkap. Tujuannya apa? Sama kita semuanya ingin mensiarkan dan mensosialisasikan salah satu rukun di dalam ajaran agama Islam yang sering terlupakan dibandingkan rukun haji. Jadi misalkan ketika kita sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama mengeluarkan materi, tapi orang lebih berbangga ketika dia berangkat haji ketimbang dia mengeluarkan zakat. Karena apa? Indikatornya potensi zakat di Jember saja itu masih belum tergarap secara maksimal. Padahal di dalam Al-Quran Insyaallah wa atu zakat ini gandengan. Kurang lebih ada 24 ayat yang bergandeng. Jadi selain kita hablum minallah juga hablum minan nas. Vertikal horizontal juga harus imbang, dan itu yang terus harus kita sosialisasikan. Termasuk sosialisasi tentang pengelolaan zakat melalui lembaga amal zakat. Karena sampai saat ini kita mungkin sebagai pribadi lebih banyak mengeluarkan zakat itu secara individu langsung kepada mustahik zakat atau penerima zakat.
Namun juga alangkah lebih optimal tatkala zakat kita itu atau infak sedekah kita itu bisa dikelola melalui lembaga amil zakat. Karena apa? Karena melalui lembaga amil zakat selain itu bersifat pemerataan, pemberian, konsumtif, maka juga akan bersifat pemberdayaan. Kalau sampai saat ini sifat zakat kita hanya konsumtif, memberikan sembako atau zakat fitrah, maka itu tidak merubah dari filosofi zakat untuk merubah seseorang itu berdaya dari mustahik menjadi mustahik. Jadi orang tidak punya menjadi orang punya, jadi orang lemah menjadi orang kuat secara ekonomi. Kalau melalui lembaga zakat maka akan dilupakan misalkan dengan program-program pemberdayaan. Contoh dengan beasiswa pendidikan. Nah, punten saya cerita diri saya. Kebetulan saya itu termasuk golongan anak dari orang yang tidak punya, dan tidak untuk sekolah SMA kan betul bayangan logika. Tapi dengan berbagai cara mungkin saya bisa ngarir dan sebagainya, ini masuk di hubungan internasional khususnya. Jadi saya Pak Imam meskipun dosen IAIN, kata IAIN, tapi saya proyek fisik. Jadi pinter politik. Jadi hasil dari ngarit cerita pendek, jadi dapat beasiswa S1 di fisik, terus kebetulan keterima PNS juga di dosen, S2 di fisik juga, lanjutkan saya di S3 di fisik, dan beberapa waktu yang lalu juga saya mendapatkan scholarship di Polandia dan juga Jerman. Harapannya apa? Dengan pendidikan ternyata orang itu bisa merubah kondisi seseorang yang tidak mampu dari keluarga tidak mampu menjadi keluarga yang minimal berdaya untuk dirinya, lebih-lebih untuk masyarakatnya. Oleh karenanya zakat itu atau sedekah tersebut tidak hanya kita lupakan bersifat konsumtif. Kalau itu bisa kita lupakan beasiswa, alangkah bisa sekali berapa anak yang kita ataskan dari beasiswa. Kalau zakat infak sedekah itu bisa kita lupakan dengan program-program misalnya modal usaha, maka akan berapa banyak orang-orang kita yang berdaya dengan modal usaha dari zakat. Yang pada akhirnya ternyata dengan potensi zakat infak sedekah yang luar biasa ini akan juga membantu program-program pemerintah di kepala desa. Tentunya tidak mungkin pemerintah itu akan bisa mengcover seluruh program-program atau sasaran-sasaran yang menjadi program dari pemerintah. Tentunya misalkan kalau kita katakanlah BLT dan sebagainya, tentunya ada masyarakat-masyarakat yang belum tersentuh oleh badan tersebut. Maka lembaga-lembaga sosial ini hadir untuk membantu pemerintah. Lembaga sosial termasuk lembaga masyarakat yang resmi. Bedanya kalau yang saat ini yang terjadi di masjid-masjid musola itu bukan lembaga zakat, tapi masih panitia amil zakat. Jadi statusnya tidak bisa disebut sebagai amil zakat. Maka ketika tidak bisa sebagai amil zakat, dia hanya sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Ada ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2011, ketika siapapun orang atau lembaga, ketika dia bukan lembaga amil zakat, tapi dia berperan sebagai amil zakat, maka dia bisa dipidana kurungan 1 tahun 2 tahun. Namun mudah-mudahan tidak ada. Di sini bisa saja akhirnya masjid-masjid, musola-musola yang setiap tahun mengelola zakat bisa kita SK menjadi lembaga amil zakat di bawah jaringan kita, lembaga Lazisnu atau melalui Basnas. Badan amil zakat milik pemerintah itu BAS, kalau milik masyarakat itu namanya LAS. Di Jember itu ada kurang lebih 10 LAS, dan alhamdulillah termasuk salah satunya yang sudah ditunjuk resmi oleh Menteri Agama adalah NUK Lazisnu. Bersama mungkin saudara kami yang hadir di sini ada Muhammadiyah ini. Ada Lazisnu sama semuanya. Jadi kenapa salah satu faktornya ada KBN itu care? Soalnya supaya nggak keliru ngomong Lazisnu. Jadi ada NUK Lazisnu, saudara kita yang sebelah yang Muhammadiyah itu Lazisnu. Sama, tugasnya sama, garapannya sama. Kita harus bersinergi termasuk dengan pemerintah. Apalagi ngapunten saya cerita dengan tadi dengan Pak Camat Sumbawa. Tentunya pemerintah itu ada unsur-unsur birokratis yang kadang-kala itu memperlambat bantuan dari masyarakat. Kadang-kala misalkan data dari Dinsos Kementerian Sosial ketika di lapangan tidak sesuai. Maka untuk menutupi ini lembaga-lembaga masyarakat yang bisa hadir. Karena masyarakat tanpa birokratis tentunya dan lebih cenderung realistis di lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi lebih-lebih dengan bantuan zakat. Insya Allah lebih takut
Pak Kapolsek mawon, Pak Danramil atau Pak Kepala Desa, nek kelola zakat peti. Nah, dan kalau pengalaman bendahara satker yang setiap tahun itu 100 miliar, anggaran kami dipakai Pak 100 miliar. Saya bendahara semua. Itu lebih enteng timbang saya mengelola zakat. Zakat saya mengeluarkan zakat saya gede, Pak. Karena memang zakat sama, dan rakyat pun akan takut juga ketika akan. Jadi maksud saya ketika dana ini dioptimalkan, insya Allah di lapangan bisa ada sesuatu yang tidak diingat itu akan diminimalisir ketimbang dana yang memang dari pemerintah. Ya bukan berarti kita sudah tidak, tapi kita akan lebih amanah dan insya Allah semua akan ingin berharap pahala. Pak Kepala Desa ini berharap pahala, Pak Danramil pahala. Tentunya misalkan beliau tidak sanggup mengeluarkan sendiri, zakatnya minimal dititipkan kepada NUK Larisme yang sudah hadir dan dikomandani oleh Pak Anton Rofiqi. Jadi ketika misalkan kita zakat kita dipotong cuma 100.000 tiap bulan, maka itu tidak bisa berupa memberdayakan masyarakat, maka tidak bisa mengentaskan. Ya cuma seperti 100.000. Tapi ketika 100.000 dikumpulkan satu kecamatan Semboro berapa besar? Misalkan kita ambil penduduk desa Semboro dan Bapak Desa 15.000. Kalau itu kita gerakan infak 10.000 saja, maka 15.000 kali 10.000 akan terkumpul 150 juta dalam sebulan. Jadi Pak Haji Anton 100 juta setahun kecil sebenarnya. Targetnya 115.000 kali 10.000, saya yakin 1 bulan sanggup. Wong rokok mawon sedina 2.000. Kok 10.000 saulan nggak sanggup? Cuma kita harus mensosialisasikan dan terus menyadarkan. Yang paling penting adalah terus membangun trust. Percaya itu yang penting. Oh cuma ngumpul tapi nggak ada bukti. Nah, oleh karenanya supaya trust kepercayaan masyarakat terbangun, maka dana-dana dari masyarakat kembalikan kepada masyarakat, kita wujudkan melalui program-program kemanusiaan. Mungkin itu sekedar pengantar dari kami, bapak-bapak, para hadirin, para yai. Ini diskusi yang lebih panjang, nanti waktunya di ini. Biar tak bahan saya nanti. Nah di teknologi saya ini kok nggak modalnya apa-apa. Jadi mungkin itu saking pulau dengan nanti di launching ya. Di doa dulu. Oke. Nah, kemudian dari kami dengan berbangga sekali bisa hadir di sini dan mohon silaturahim kami insya Allah siap kapanpun hadir ketika diminta oleh pihak Muspika atau dari Kepala Desa Semboro untuk sekedar sharing bersama. Jadi memang mumpung katanya kalau muncik keliling-keliling untuk pemanfaatan bersama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tentu Pak Sipur Boso kalau ngaturaken sedaya kalebatan. Atukallah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.